Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada pagi hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kembali kami bersyukur Tuhan pada pagi yang indah ini. Sebelum kami membaca merenungkan firman-Mu, kami datang kepada Engkau Tuhan, berikan hikmat kepada kami Tuhan, supaya apapun yang kami baca, renungkan pada pagi ini boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kalau kesempatan ini diberikan lagi kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman di Sermon Today. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih menginjakkan kaki kita masuk di tahun 2023, itu satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Kita bersyukur saudara, kita masih bisa masuk di tahun 2023. Oleh sebab itu kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya ambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judulnya di atas itu yaitu hidup sebagai anak-anak terang ya. Judul firman Tuhan itu di atas, hidup sebagai anak-anak terang. Tetapi untuk menjadi perenungan kita, saya beri judul menghargai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita pasti ada hal-hal yang penting yang seharusnya kita harus hargai, namun kita tidak hargai. Karena itu saudara yang terkasih, mari kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Yang pagi ini yang pertama adalah kehidupan. Kita harus belajar menghargai yang namanya kehidupan. Yang pertama, kehidupan. Efesus 5 ayat 15 firman Tuhan berbunyi demikian. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang harif. Di dalam kehidupan saya dan saudara, ini yang seringkali kita tidak hargai dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan. Kehidupan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara itu seringkali kita lalaikan, kita sepelekan di dalam kehidupan kita setiap hari. Padahal Tuhan bilang kita harus menghargai, ya, kita harus menghargai kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini. Di dalam kehidupan kita, bagaimana caranya supaya hidup kita, bagaimana caranya supaya kehidupan saya dan saudara selalu menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ini adalah anak-anak terang. Ya, kita ini adalah anak-anak terang, anak-anak Tuhan yang seringkali diumpamakan sebagai akuarium. Akuarium itu saudara dilihat dari segi manapun bisa kita dilihat. Apa yang dilihat? Kehidupan saya dan saudara. Apakah kehidupan kita selalu menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin itu kehidupan kita ini bisa menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi suami, bagi anak-anak, bahkan keluarga besar kita. Itu namanya kehidupan kita. Karena apa saudara? Yang harus menilai kita di dalam keluarga kita. Yang pertama, kita harus menjadi berkat bagi setiap orang di sekitar kita. Tetapi yang pertama adalah keluarga kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama, bahwa kehidupan. Kemudian yang kedua, apa yang kita harus hargai di dalam kehidupan kita agar kita tidak menyesal. Yang kedua adalah berkat. Yohanes 6 ayat 12. Dan setelah mereka kenyang berkata kepada
murid-muridnya. Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada terbuang. Saudara, ini berbicara tentang berkat. Waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, masih ada sisa. Masih ada potongan-potongan roti yang tersisa. Tuhan bilang kumpulkan. Disuruh kumpulkan, murid-murid Tuhan Yesus suruh kumpulkan potongan-potongan itu supaya tidak terbuang. Ini menjaga berkat Tuhan. Seringkali Tuhan percayakan berkat itu kepada kita, dan berkat itu kita tidak hargai, ya. Kita sembrono, ya. Berkat itu sudah Tuhan kasih sama kita, tetapi seringkali berkat itu kita sepelekan. Kita tidak menghargai berkat-berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat yang Tuhan percayakan kepada kita itu yaitu napas. Napas kehidupan itu luar biasa. Berkat kesehatan itu luar biasa. Kita harus hargai itu. Kita harus menjaga kesehatan kita. Jangan kita sembrono, saudara. Ya, ada orang-orang sudah tahu penyakitnya kolesterol dan dia tidak menjaga pola makannya. Sudah tahu darah tinggi dan dia tidak pernah menjaga segala kehidupannya. Dia sembrono, dia tidak menghargai berkat itu di dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang berkat, saudara, ada juga namanya berkat rohani. Berkat jasmani dengan rohani ini, saudara, harus sejalan, ya. Tidak boleh hanya jasmani saja, tetapi berkat rohani juga itu penting dalam kehidupan saya dan saudara. Berkat rohani ini berbicara tentang sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, dan lain-lain. Itu yang terpenting di dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita hargai di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kekristenan berbicara tentang berkat jasmani itu, saudara, seringkali dalam kehidupan kita masih kurang untuk menghargai ini. Tetapi pada saat kita belajar akan kebenaran firman Tuhan ini, kita harus ingat, kita harus menghargai berkat-berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini, saudara, begitu banyak orang tidak menghargai berkat Tuhan dalam kehidupannya, saudara. Dia sembrono, saudara. Saudara yang kekasih, mari kita harus menghargai berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Kemudian yang ketiga yaitu waktu. Waktu, saudara, seringkali ini juga kita tidak gunakan waktu dengan baik. Di dalam Efesus 5 ayat 16 firman Tuhan katakan begini, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Dalam bahasa asli waktu itu memiliki waktunya Tuhan. Jadi waktu yang kita gunakan hari-hari ini, saudara, bukan waktu kita, tetapi waktunya Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan saya dan saudara, kita mau waktu kita yang cepat. Seringkali kita berdoa, kita minta kepada Tuhan maunya cepat, tetapi waktu Tuhan belum, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang harus kita selalu ingat sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus selalu hargai di dalam setiap kehidupan saya dan saudara, karena ada waktunya nanti. Waktu Tuhan itu datang kepada kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih ada kesempatan. Mungkin hari-hari yang lalu waktu kita tidak gunakan dengan baik. Mari waktu ini kita bagi. Kita harus memberikan waktu untuk Tuhan. Kita memberikan waktu untuk pekerjaan kita. Kita memberikan waktu untuk keluarga kita. Mari kita gunakan waktu-waktu yang ada, saudara. Karena ada saatnya nanti kita tidak bisa memiliki lagi waktu itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini, saudara, tidak terlalu panjang saya sampaikan, tetapi saya bersyukur kalau masih ada kesempatan yang Tuhan percayakan kepada saya juga untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ada 3 hal yang kita harus hargai, yaitu menghargai kehidupan, menghargai berkat Tuhan, menghargai waktu. Biarlah kebenaran firman ini menjadi rema dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Kita belajar
Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu saat ini Tuhan. Biarlah kebenaran firman ini Tuhan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami untuk menjalani kehidupan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tanpa firman kami tidak mampu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan selalu mengingatkan kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menghargai waktu yang Tuhan Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.